Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Rujuk jumpa lagi di Rujuk Podcast dan alhamdulillah hari ini Rujuk Podcast berkesempatan didatangi atau hari ini bisa mengundang Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, yaitu Bapak Muhammad Fikri Aziz. Assalamualaikum Bang Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, izin nih buka masker ya, karena kita udah vaksin juga ya. Iya. Bang Fikri ya. Udah kena juga. Udah kena juga ya, imunnya lebih kuat. Iya. Baik, kalau Rujuk kalau bicara migas ataupun gas yang ada di Kota Bekasi ini ada dua. Migas itu di hulunya, PT Sinergi Patriot ini di hilir ya kalau nggak salah begitu ya, Bang Fikri ya. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti yang memaparkan secara langsung nih beliau nih. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke studio Rujuk Podcast Bang Fikri. Sama-sama. Sambil kita biar lebih akrab panggilannya Bang Fikri aja nggak apa-apa ya? Boleh. Iya. Baik Bang, bisa diinformasikan buat kawan Rujuk Bang terkait berdirinya PT Sinergi Patriot, kemudian keberadaannya untuk apa sih di Kota Bekasi? Ini kan bagian dari badan usaha milik daerah ya? Betul. Baik, silakan Bang Fikri. Oke, sebelumnya terima kasih pada Bro Lukman yang sudah mengundang dan saya merasa terhormat diundang pada podcast teman-teman di Rukun Jurnalis Bekasi. Siap. Yang pertama sebenarnya tadi pertanyaan terkait kapan sebenarnya PT Sinergi Patriot Kota Bekasi itu didirikan. Okay. Sebenarnya SPB, ini sih kita singkat SPB ya. SPB itu sudah sejak 10 tahun yang lalu, cuma posisinya masih sebagai anak usaha dari BUMD yang waktu itu sudah eksis, namanya PD Mitra Patriot. Oke. Dan ketika didirikannya memang SPB itu dikhususkan untuk pelayanan jaringan gas bumi. Jaringan gas bumi ya? Ya, okay. Untuk kawasan Rawalumbu. Waktu itu memang ada penugasan dari pemerintah pusat. Karena waktu zaman Pak SBY dulu itu ada proyek strategis nasional untuk pengembangan gas ke rumah tangga. Betul. Menggunakan gas bumi langsung melalui pipa. Dan Kota Bekasi masuk di daerah prioritas. Di 2011 itu hanya ada, kalau nggak salah ada 10 kota. 10 kota ya? Termasuk Kota Bekasi ini? Termasuk Kota Bekasi. Jadi kalau bicara sumber daya alam, sebenarnya Kota Bekasi ini kaya sumber daya alam ya gitu ya Bang Fikri ya? Karena milik gas juga gitu, punya gas juga gitu ya? Nah ini yang perlu sering-sering saya klarifikasi sebenarnya. Iya. Karena asal gas yang diterima oleh masyarakat yang ada di Rawalumbu itu bukan dari Kota Bekasi. Bukan dari Kota Bekasi? Jadi waktu itu Dirjen Migas itu menarik pipa dari stasiun pengumpul gas yang milik Pertamina EP yang posisinya ada di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi waktu itu. Lalu tarik pipa sekitar kurang lebih 12 kilo dari Setu ke Rawalumbu, ke Kelurahan Bojong Menteng. Bojong Menteng waktu Rawalumbu. Nah, itu yang kemudian bisa dipakai gasnya oleh masyarakat dari Kelurahan Bojong Menteng disalurkan pada awalnya tuh hanya 1.800 sambungan. Nah, sekarang existing sudah hampir 5.000 sambungan. Oh, nambahnya besar juga ya? Sudah 5.000 sambungan. Itu yang dikelola oleh sebenarnya sekarang penugasannya juga bukan kepada PT Sinergi, tapi ke BUMN. Ke PT Pertamina. Pertamina ya. Nah, Pertamina tempat tugas dari Menteri. Pertamina menjalankan kerjasama semacam operasi dan pengelolaan dan pemeliharaan lah dengan BUMD dalam hal ini SPB. Begitu. Nah, untuk yang di Bekasi sendiri katanya ada yang di Jati Sampurna, itu apa itu Bang Fikri? Nah, itu memang dua hal yang berbeda. Untuk agar pemanfaatan gas itu menjadi efektif, itu sejak tahun 2020 kita posisinya Sinergi itu sudah menjadi holding company. Holding company. Jadi
awalnya memang dikerjakan oleh Sinergi semua. Jadi ada 3 unit bisnis yang dikerjakan oleh Sinergi. Yang pertama adalah tadi pengelolaan jaringan gas bumi ke rumah tangga. Yang kedua adalah pemanfaatan gas dari sumur gas yang ada di Jatisampurna di Keranggan. Itu gasnya dialirkan ke pembangkit listrik dan industri. Nah, yang ketiga adalah menjual CNG ya, kompres natural gas ke market-market yang komersial, rumah makan, restoran, ke hotel, itu kita lakukan juga. Nah, sejak tahun 2020 ini unit-unit bisnis ini kita turunkan ke anak-anak usaha. Ada berapa anak usaha yang ada di Sinergi Patriot Bekasi ini? SPB? Sekarang sementara baru 2. Berdua ya? Yang pertama itu PT Sinergi Patriot Tangguh. Itu dia mengerjakan tadi mengelola jaringan gas rumah tangga ya, di Lumbu ya. Nah, sisanya untuk yang pemanfaatan gas di Jatisampurna dan CNG itu dikerjakan oleh Sinergi Patriot Maju. Sinergi Patriot Maju ya. Oke, luar biasa. Ini zaman Bang Fikri nih, ibaratnya kan ada 2 anak perusahaan gitu kan. Betul. Dan tumbuh sehat terus nih PT Sinergi Patriot ini. Ya, alhamdulillah kita kemarin mengalami defisit hanya di tahun 2020 saja. Karena awal pandemi mungkin ya? Awal pandemi. Adaptasi juga di situ, Bang. Betul, industri juga lagi masih pada turun semua. Mengalami shock ya. Betul. Market juga waktu itu kan zamannya belum ada PPKM ya, masih PSBB. Betul. Semua nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Kita juga masih meraba-raba kan bentuk ini. Formatnya apa nih? Dulu terkenal istilah new normal. Jadi kita berusaha beradaptasi dengan COVID dan pada waktu itu memang kan seperti ada semacam momok atau apa gitu ya, bahwa COVID ini mengerikan dan psikologi kita juga sangat berdampak banget betul. Awal-awal gitu ya, Bang. Awal-awal itu ya. Nah, sekarang kan Kota Bekasi ini memasuki usia yang ke-25 tahun. Iya. Nah, Sinergi Patriot ini kan berdiri 2016 ya. Kalau menjadi BUMD-nya itu 2017. 2017 menjadi 2017 resminya ya. Oke. Nah, artinya ini periode Bang Fikri yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Betul, yang kedua. Kan jarang nih Bang, orang menjadi direktur utama, apalagi posisi nomor 1 di perusahaan itu untuk 2 periode gitu kan. Kalau tidak ada indikator keberhasilan gitu. Nah, mungkin Abang periode pertama tadi keberhasilannya sudah mendirikan 2 anak perusahaan. Nah, yang periode kedua ini apa sih Abang yang ingin Abang berikan untuk masyarakat Kota Bekasi, khususnya pengembangan di tadi yang fokus di gas itu sendiri? Iya, jadi Sinergi Patriot itu sebenarnya berdasarkan amanat di perda pendiriannya itu harusnya menjadi BUMD yang bisa memanfaatkan seluruh potensi energi yang ada di Kota Bekasi. Baik itu energi fosil seperti minyak, gas gitu ya, maupun energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan ya kita sebut saja misalnya seperti tenaga surya. Ya kan, tenaga angin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi potensi yang ada di Bekasi, di Kota Bekasi khususnya, itu bisa juga dari sampah gitu, pengelolaan sampah, energi pembangkit listrik, tenaga sampah. Nah, jadi semua yang urusannya sama energi itu menjadi concern dari PT Sinergi Patriot ini ya. Nah, di periode pertama itu memang kami ini mencanangkan semacam penguatan dasar dari perusahaan. Kita beresin legalitasnya, kita beresin aturan main internalnya, kita beresin SOP-nya. Jadi manajemennya benar-benar ibaratnya yang tadinya mungkin sebelum ada Bang Fikri, sekarang udah berubah total gitu ya secara manajemen di dalam. Betul. Jadi ya kita paham bahwa BUMD ya memang seperti orang banyak tahu bagi saya profesionalitas itu nomor 1. Betul. Profesionalitas nomor 1. Kalaupun mau rekrutmen ya orang yang minimal yang pernah berpengalaman di bidang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di second layer di di main manajemennya Sinergi itu murni orang profesional semua. Dari mulai manajernya, GM-nya itu memang kita merekrut dari perusahaan-perusahaan yang yang ya kita sudah banyak tahu lah kira-kira begitu. Jadi memang saya nggak bisa ditawar-tawar kalau soal itu dari sisi tim inti yang
yang ada di sinergi itu nggak bisa dari orang-orang yang yang tidak mengerti tentang urusannya gitu. Jadi itu yang selama 4 tahun di awal itu kita jagain betul. Jadi penguatan basis dari perusahaan, dasar-dasarnya termasuk istilahnya ini software dan hardware-nya gitu. Sebelum di periode kedua ini kita memang harusnya sudah take off. Baik, kalau Rujuk kita masih berbincang dengan Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, Bapak Muhammad Fikri Aziz atau Bang Fikri, panggilan akrab. Bang, tadi sempat kepotong, Bang. Tadi kalau bicara tadi periode pertama kan memperbaiki di dalam dulu nih. Nah, periode kedua Abang diamanahkan menjadi Direktur Utama kan pengennya take off, cuman terkendala oleh Covid awal-awal gitu. Betul. Iya. Nah, bagaimana adaptasi ini seperti apa yang akan dilakukan Bang Fikri dengan manajemen sendiri? Jadi yang sudah ditulis di dalam business plan kami sampai 2026 itu kami ini menjadi payung bagi BUMD yang menggeluti bidang energi. Nah, makanya target kami tahun ini sebenarnya ini yang dari yang paling simpel dulu. Ya, istilahnya kami ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di PD Migas. Betul. Jadi sekarang kan prosesnya masih di Dewan untuk perubahan status badan hukum terkait dari PD ke Perseroda. Ke perseroan daerah. Nanti di Perseroda itu PD Migas akan memiliki nomina saham. Kami nanti akan masuk sebagai pemilik saham minoritas, bukan mayoritas. Mayoritasnya tetap pemerintah kota. Pemerintah kota ya, selaku tetap owner pemilik kota, gitu selaku pemilik. Nah, nanti di sana kami setelah masuk memiliki sebagian kecil saham di situ. Ya, namanya pemilik saham walaupun kecil ya kita juga punya hak lah ya di situ. Ya, punya hak misalnya untuk masuk ke manajemen. Betul. Dan rencananya kami akan langsung melakukan restrukturisasi sebenarnya. Kita audit lalu restrukturisasi. Kira-kira apa yang masih diperlukan, dibutuhkan, pertahankan gitu ya. Betul. Jadi memang tidak semuanya juga kita obrak-abrik dalam tanda kutip seperti itu enggak. Tapi apa yang baik ya kita pertahankan, apa yang tidak baik ya kita evaluasi. Tapi saya ingat Bang Dirut nih, mohon maaf saya potong. Ketika dulu kan Bang Dirut sendiri pernah berpengalaman di Migas sendiri kan, walaupun cuma setahun kalau nggak salah ya. Setahun setengah. Itu sempat bagus tuh. Kami teman-teman media mengakui bahwa wah ada progres nih Migas begitu kan. Cuman begitu ada didirikan Sinergi Patriot Bekasi 2017, Pak Abang Aji sendiri kan ditarik di PT Sinergi. Nah, mulai lagi tuh kurang baik lagi tuh. Nah, artinya mudah-mudahan mungkin tadi dengan rencana mungkin tadi ikut menjadi bagian di saham di Migas, bisa ikutlah membantu memperbaiki bagaimana PD Migas atau Perseroda Migas di Kota Bekasi gitu ya, Bang. Iya, betul. Jadi karena saya juga ada sedikit banyak pengalaman di Migas, jadi secara subjektif ya, saya ya cukup memahami sebenarnya apa yang terjadi di sana. Persoalan di sana ya gitu. Ya, jadi memang makanya bagi kami di Sinergi Patriot itu menyelesaikan persoalan PD Migas itu jangan dicampur-campur oleh urusan-urusan lain di luar urusan bisnis. Jadi memang sifat atau karakter penyelesaiannya itu caranya ya bisnis to bisnis. Bisnis B2B ya. B2B. Nggak bisa dicampur-campur misalnya. Kalau sekarang kan ya seperti yang kawan-kawan sudah tahu ya. Ya mohon maaf nih, kalau misalnya kecenderungan politik lebih besar di situ, ya mohon maaf nggak akan maju-maju gitu. Atau gimana? Pengalaman saya 4 tahun di Sinergi Patriot itu itu kan harusnya menjadi bukti bahwa profesionalitas ya cukup bisa diandalkan untuk berada di atas politik. Betul. Artinya pemerintah Kota Bekasi ketika nanti Sinergi menjadi bagian saham di Migas itu ya ikutlah memperbaiki bersama-sama di situ ya. Iya, itu juga itu makanya menjadi tugas dari Sinergi Patriot juga. Tapi berharap ke depan bahwa dengan adanya keterlibatan Sinergi Patriot di Migas itu berapa tahun kira-kira Migas ini Perseroda Migas bisa
beralih menjadi mungkin naikin level lah seperti itu? Iya, jadi kalau waktu saya kira relatif. Ah. Nah, yang paling penting itu sebenarnya strategi penyelesaian. Ya, bagi saya itu. Kalau waktu itu relatif. Nah, mengenai masalah strategi penyelesaian ya, sebelum saham kami masuk ke situ kita nggak bisa ngomong banyak. Iya betul. Ya intinya masuk dulu dong. Intinya masuk. Kalau masih di luar buat apa kita keluar gitu ya? Iya. Nah kembali bang ke Sinergi Patriot bang. Tadi kan ada 2 anak perusahaan. Ya, Sinergi Tangguh ini bicara untuk rumah tangga ya, gas rumah tangga. Ini ada nggak sih bang untuk pengembangan ke depan menambah jumlah pelanggan? Tadi kan baru 5.000 kalau nggak salah ya? Betul ya. Nah 5.000 pelanggan itu juga terfokus di Rawalumbu dan sekitarnya. Ya. Nah apakah nanti akan ada nih pengembangan di wilayah lain seperti itu Pak? Iya, sesuai dengan bisnis plan yang sudah kita buat sebenarnya di tahun ini sampai 2023 itu kami berencana menambah targetnya sampai 2.000 sambungan. 2.000 sambungan lagi. 2.000 sambungan. Cuma ini kan persoalannya kalau rencana itu ya bisa saja setinggi-tingginya gitu. Tapi masalah realisasi kan kita butuh daya dukung. Betul. Daya dukung dari pemerintah daerah setempat gitu ya. Kebijakan gitu. Ya kami berusaha misalnya mendapatkan dukungan dari pemerintah kota. Tapi kalaupun kemampuannya masih terbatas. Sejak awal tahun kemarin di dalam merumuskan RKAP yang sudah kami sampaikan ke pemerintah kota, itu kami memiliki beberapa opsi. Kalau misalnya pemerintah kota tidak bisa mendukung, maka kami juga sudah sebenarnya melakukan semacam kesepahaman dengan BUMD Provinsi Jawa Barat. Wih, luar biasa itu. Nah, BUMD Provinsi Jawa Barat itu mereka siap untuk mensupport ya, apalagi kan ya ini sama-sama milik pemerintah lah. Ibaratnya sama-sama plat merah lah. Ya, BUMD kota dengan BUMD provinsi. Nah, mereka itu siap untuk support kami. Nah, cuma ini masih dalam tahap pembicaraan teknis. Ya, semua dokumen legalitas macam-macam ini sudah diajukan sudah kita bicarakan dengan pihak BUMD provinsi. Tapi akan bisa dilakukan atau dilaksanakan 2023 atau akhir 2022 nih, kalau optimisnya? Ya kalau kita sih maunya percepat ya. Tahun ini juga kita iniin. Yang penting tadi sudah ada perjanjian gitu, MOU gitu. Iya, cuma masalahnya mekanismenya nanti apakah perjanjian kerjasamanya itu hanya sampai kerjasama operasi ataukah naik level ke joint venture. Artinya kami punya Sinergi Patriot Tangguh tuh. Sinergi Patriot Tangguh, saham kami itu hampir 100% di situ. Oh, di situ 100% ya. Baik bang, tadi untuk pengembangan bicarakan Sinergi Tangguh kan sahamnya 100%. Nah untuk tadi ada rencana kerjasama dengan BUMD dari provinsi, kalau sebisa mungkin tahun ini bisa dilakukan gitu ya bang? Jadi kemungkinan besar skema kerjasama yang kami pilih adalah joint venture. Artinya, joint venture? Iya, jadi kalau dalam istilahnya itu melakukan aksi korporasi. Kami jual sahamnya si Sinergi Patriot Tangguh ke BUMD provinsi. Tinggal besarannya aja ini yang berapa persen gitu ya? Ya lagi sama-sama menghitung lah kira-kira begitu. Kira-kira berapa persen yang akan dilepas oleh PT Sinergi ini? Ya kalau misalnya melihat total kebutuhan untuk 2.000 sambungan itu kita butuh lebih dari 20 miliar ya. 20 miliar? Ya. Jadi ya kemungkinan mayoritas. Mayoritas ya? Mayoritas kami. Tapi ini masih dalam tahap perhitungan ya, masih dievaluasi. Dan bagi kami sih sebenarnya, dan kami juga sudah diskusikan ke Pemkot. Menurut kami nggak ada kalau dari sisi kami nggak ada keberatan. Kenapa? Karena memang ya kepemilikannya tidak ada swasta. Sama-sama milik pemerintah. Sama-sama plat merah tadi. Sama-sama plat merah. Dan fungsi kerjanya, tujuannya ya untuk melayani masyarakat juga, betul. Iya, melayani masyarakat. Artinya kalau misalnya tadi walaupun perseroda keterlibatan pihak ketiga dari swasta mungkin ada keterbatasan untuk pemilikan saham kan? Iya. Tapi kalau untuk sama-sama pemerintah sama-sama punya pemerintah bisa dan itu ya, sama-sama perseroda. Sama-sama Sama-sama perseroda. Jadi ya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bekasi aja. Nah, kita beralih terhadap legislatif nih, Bang. Kan punya mitra namanya DPRD. Ya.
Nah, fokus atau bidang ininya di Komisi 3 ya. Sejauh ini bagaimana Bang? Hubungan komunikasi dengan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Apalagi mohon maaf, tadi 2020 awal pandemi kan sempat merosot tuh pendapatan. Tapi 2021 naik lagi tuh. Nah, apakah DPRD ini mensupport, apresiasi, atau mungkin cuman tahunya mohon maaf nih, lagi-lagi kritik-kritik doang gitu. Saya kira dikritik oleh DPRD itu ya memang sudah keharusan karena fungsi pengawasan mereka. Beliau kan punya fungsi pengawasan. Betul. Beliau kan mewakili masyarakat. Betul. Jadi memang secara moral maupun politik itu merupakan tugas dari beliau-beliau. Wah, enak nih kalau punya dirut nggak baperan kayak gini nih. Biasanya kalau dikritik baper loh Bang. Enggak lah, bagi saya sih karena posisi sebagai direktur utama ini kan juga bukan urusan pribadi. Iya. Jadi tanggung jawab ya perusahaan. Ya, kita juga tanggung jawab dipilih oleh pemerintah kota, tanggung jawab kita ada pada negara. Saya kira ya itu hal yang biasa gitu. Dan memang di era demokrasi kayak begini ya check and balances harus dilaksanakan. Iya. Jangan misalnya membiarkan saya berjalan tanpa kontrol tadi kontrol, tadi ya. berjalan tanpa cek karena kekuasaan besar yang dipegang oleh pejabat misalnya lalu oleh direktur yang memang itu mewakili perusahaan daerah itu cenderung bisa di luar batas. Di luar batas ya. Jadinya memang harus ada yang mengkontrol. Oke. Jadi kalau bagi saya sih itu biasa saja. Dan kalau misalnya memang ada kesalahan ya akui misalnya ada salah. Kayak waktu 2020 kami mengalami kerugian ya kami jelaskan secara terbuka. Faktor apa saja yang menyebabkan faktor apa saja, laporan keuangan yang kami buka, kami diundang rapat di Komisi 3 kami buka. Hadir juga ya. Komisi 3 sidak ke kantor kami ya kami terima begitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lah kira-kira begitu. Ya kalau emang kejadian seperti itu ya terbuka aja gitu ya. Emang faktanya seperti itu ya. Ya termasuk misalnya kalau misalnya ternyata kurang dari setahun kita sudah bisa rebound menjadi positif lagi posisi keuangannya, ya bagi kami ya sudah memang kami harus melakukan seperti itu. Urusan bahwa ini mendapatkan apresiasi atau enggak begitu, ya itu bukan yang kami tuju lah kira-kira. Gitu. Tapi mohon maaf nih, bicara BUMD di Kota Bekasi, ini kan banyak sekali lah, hampir 7 kalau nggak salah ya kan. Nah, Sinergi Patriot Bekasi ini termasuk yang sehat kalau bisa dilihat gitu kan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Artinya kan dukungan dari pemerintah baik itu dari eksekutif ataupun legislatif untuk mensupport ini kan harusnya lebih maksimal begitu Bang. Ya. Harusnya. Kalau tadi Bro Lukman bilang harusnya ya saya kira ya harusnya begitu. Cuma memang sejak awal saya di Sinergi Patriot maupun sebelumnya di PD Migas memang orientasi dan cara kerja kami itu bukan pada satu ya dukungan penyertaan modal pada waktu itu begitu. Karena memang ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh eksekutif selaku direksi ya. Direksi selaku eksekutif misalnya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dan lain sebagainya. Cuma memang ketika COVID ini ya memang itu situasi memang sedikit berbalik ya. Betul. Dan memang jauh berbeda dengan situasi ketika dulu normal. Sehingga pihak-pihak misalnya investor atau apa itu berpikir ulang untuk menanamkan modal. Tapi 1 tahun itu bisa mengembalikan hal yang luar biasa loh Bang Fikri. Artinya kan tadi 2020 kan merosot, 2021 dalam 1 tahun bisa naik lagi gitu. Iya, saya kira ya itu kerja keras, mau nggak mau kerja keras. Iya. Dengan situasi yang sebenarnya kalau secara ekonomi dan interaksi masyarakat ya juga masih belum stabil loh. Belum dan memang ya belum jauh berbeda lah. Betul. Antara dulu dengan sekarang. Oke. Ini kalau ngobrol panjang lebar sebenarnya nggak selesai kalau mau Bang Fikri nih. Siap. Nah, cuman kita pengen membahas tentang HUT Kota Bekasi, Bang. Ya. Ini kan 10 Maret nanti Kota Bekasi memasuki usia 25 tahun. Nah, mungkin sumbangsi ataupun harapan dari PT Sinergi Patriot Bekasi terhadap hari jadi Kota Bekasi yang ke-25 seperti apa? Kalau bagi kami di Sinergi Patriot, memang dukungan semua pihak, pemerintah, DPRD, itu sangat berarti lah buat Sinergi Patriot ya.
Jadi kami ini punya banyak rencana, punya ide, punya impian, memang perlu didukung. Kami berharapnya begitu. Ya, dukungan moral, dukungan material, ya misalnya dari penyertaan modal. Karena begini, kalau dari sisi penyertaan modal itu dari total modal dasar yang sudah ditulis di dalam perda pendiriannya Sinergi Patriot itu baru terpenuhi 30%. Baru 30% ya? Baru Jauh terpenuhi banget 30%. Ya, ya silakan di-compare aja dengan BUMD-BUMD yang lain ya. Tapi dengan posisi ya baru 30% dengan ya mohon maaf sekarang udah punya aset katanya kan? Ya. Udah bisa punya aset ya luar biasa juga gitu kan. Ya itu karena tadi ya kerja keras. Kerja keras semua pihak ya. Ya. Jadi harapan kami sih kalau dari sisi Sinergi Patriot ya dukungan dari pemerintah maupun dari legislatif, dari DPRD itu bisa diwujudkan dan diakselerasi lah sehingga apa yang diinginkan oleh beliau-beliau sebagai pemilik dari BUMD ini juga bisa tercapai tujuan-tujuannya. Karena ini nggak kemana-mana, ini pasti juga buat masyarakat lagi. Oke. Jadi mungkin harapan ke depan buat Kota Bekasi singkat aja Bang sebelum kita tutup nih. Kota Bekasi saya kira usia 25 kan usia perak. Betul. Kota Bekasi menurut saya harus bertransformasi menjadi sustainable city yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan dari semua sisi. Betul. Kalau misalnya sekarang kita mengidentifikasi sebagai kota jasa dan perdagangan, ini mesti kita create ulang, mesti kita duduk bareng. Apakah jasa maupun aspek perdagangan yang selama ini dipahami oleh pemerintah maupun oleh seluruh stakeholder itu masih dengan jasa dan aspek perdagangan yang sama. Di tengah sedangkan perkembangan semakin maju nih di tengah perubahan global yang cepat begitu. Jadi menurut saya ide tentang kesinambungan ya korelasinya antara apa yang dipahami oleh kita selaku warga Bekasi lalu dipahami oleh warga dunia misalnya begitu. Itu juga mesti sinkron. Jadi kesinambungan itu penting. Luar biasa. Kayaknya kalau ngobrol sama Bang Fikri ini, beliau ini salah satu influencer juga kalau nggak salah ya. Banyak ide-ide dan pikiran beliau yang luar biasa. Tapi karena keterbatasan waktu nih kalau rujuk kita akhiri. Mudah-mudahan beliau nanti ada kesempatan lagi untuk hadir ke studio Rujuk Podcast lagi. Insya Allah. Karena banyak ide-ide pemikiran beliau karena beliau juga nih sebenarnya lulusannya politik gitu. Pengennya ngobrol masalah politik, cuman karena beliau saat ini diamanah sebagai Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, kita ngobrolnya terkait PSB ya. Baik, kalau Rujuk demikian perbincangan kami dengan Direktur Utama Sinergi Patriot Kota Bekasi, Bang Muhammad Fikri Haji. Semoga beliau senantiasa sehat selalu ya Bang. Amin. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.